Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD tahun 2022. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang berbagai macam contoh soal mengenai teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022. Nah, pembahasan ini merupakan part 2 dan di part satunya juga sudah beberapa soal kita jelaskan. Nah, sebelum kita membahas materinya dan membahas soalnya, di sini perlu saya sampaikan, kisi-kisi yang akan kita bahas adalah teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Nanti di soalnya akan disajikan beberapa ragam teks peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nanti ada teks, kemudian apa sih jenis teks tersebut? Oke, sekarang kita bahas dulu ragam teks. Ada teks faktual, dibagi menjadi dua, yaitu ada teks deskripsi dan ada teks prosedur. Kemudian ada teks tanggapan. Teks tanggapan dibagi juga menjadi dua, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Berikutnya ada teks cerita. Teks cerita dibagi menjadi empat, yaitu teks cerita ulang, anekdot, exemplum, naratif. Kemudian yang terakhir adalah teks normatif. Nah, teks normatif itu biasanya berisi tentang aturan-aturan yang berlaku. Nah, kita bahas dulu pengertian teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Nah, jadi teks faktual itu hal yang pernah terjadi, kemudian benar-benar terjadi, tetapi ia tidak terikat oleh waktu tertentu. Nah, kemudian ada teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Ini menurut Mahsun pada tahun 2018. Nah, apa itu teks deskripsi? Deskripsi adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua ada teks prosedur atau arahan. Tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, bisa kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Nah, teks tanggapan ini dibagi menjadi dua, ada teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi, teks ini berisi paparan, gagasan, atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Misalkan kita berpendapat tentang sesuatu objek, itu merupakan teks eksposisi. Nah, struktur ada tesis atau pernyataan, pendapat, dan alasan argumentasi. Nah, ada pendapat yang kita sampaikan, kemudian kenapa kita menyampaikan pendapat tersebut, ada alasannya, serta pernyataan ulang pendapat. Kemudian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki struktur berpikir, ada judul, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Berikutnya ada teks cerita. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, itu teks cerita ya. Perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Nah, jadi teks cerita itu ada sesuatu hal atau peristiwa yang dijelaskan, yang diceritakan kembali, dan terikat oleh waktu. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, naratif, anekdot, dan exemplum. Yang terakhir ada teks normatif. Teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, atau peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Nah, itu termasuk teks normatif. Ingat kalau normatif itu terkait dengan norma-norma, aturan-aturan,
tentang perundang-undangan dan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, baik kita akan bahas soal yang pertama. Malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Teks di atas memiliki 4 karakteristik, yaitu menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Menggambarkan tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf, apakah yang A. Deskriptif, B. Persuasif, C. Eksposisi. Nah, jelas bahwa jika ada suatu teks menjelaskan tentang suatu objek dengan rinci dan jelas, maka itu termasuk tes deskriptif atau tes deskripsi ya. Oke, sudah sangat jelas saya rasa ya. Kemudian berikutnya, belakangan ini gempa bumi menjadi sebuah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam bagian apakah yang A. Kronologis, B. Sebab, C. Pengenalan objek, D. Simpulan, E. Akibat. Jadi, itu termasuk ke dalam bagian pengenalan objek. Hanya kita mengenal tentang secara umum saja mengenai gempa bumi yang ada di Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Baik, berikutnya ada teks yang perlu kita baca. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sedangkan di Indonesia jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pemerintah cuma membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak cuma itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Analisis teks tersebut kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Apakah yang A. Bersifat fiksi? Tentu tidak ya, fiksi itu artinya hayalan. Apakah B. Bersifat fakta? Juga bukan, tidak disebutkan berapa sih orang yang tertinggal dalam pendidikan di Indonesia itu tidak disebutkan berapa banyaknya. Bersifat sebab akibat. Iya, di sana dijelaskan bahwa adanya kekurangan guru sehingga itu menyebabkan kekurangan dan banyak orang tidak sekolah disebabkan karena kurangnya guru. Kemudian bersifat akibat sebab. Yang benar adalah yang C. Berikutnya, teks eksplanasi membahas berbagai fenomena kecuali A. Fenomena alam, B. Fenomena sosial, C. Fenomena ekonomi kerakyatan, D. Fenomena kawin cerai artis, E. Fenomena pendidikan. Nah, di sini pertanyaannya adalah kecuali. Berarti yang bukan adalah yang D, yaitu fenomena kawin cerai artis. Berikutnya,
Nah, saya kasih tips untuk Bapak Ibu yang berjuang untuk PPG. Dalam mengerjakan soal-soal yang panjang, misalkan tentang teks deskripsi, kan ada teksnya dulu disajikan, baru ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kalian baca adalah pertanyaannya dulu. Mana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah yang ini. Ya, analisislah teks di atas, kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf apa? Titik-titik ya. Jadi sangat jelas bahwa pertanyaannya tentang pengembangan paragraf yang termasuk yang mana. Nah, kita baca dulu, baru kita baca teksnya. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua peserta didik yang tidak sabar dalam mendidik siswanya. Padahal dalam mendidik anak kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian, potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Nah, jadi setelah kita analisis teks tersebut, ternyata teks tersebut bersifat apakah deskriptif, argumentatif, naratif, atau persuasif. Jadi, ini bersifat persuasif. Berikutnya, ingat cara menjawab soal seperti ini. Kita pertama baca soalnya dulu. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu, nah jadi menurut teks di atas itu, syarat paragraf itu seperti apa? Maka A. Kelengkapan kesatuan dan kepaduan. B. Kelengkapan persatuan dan keadilan. C. Kelengkapan kesatuan dan kerancuan. D. Kepaduan, kesatuan, dan kesukaan. Jadi yang benar adalah yang A. Lengkap, kesatuan, dan kepaduan. Malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip, memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Nah, jadi teks ini sangat lengkap dan dia tidak rancu atau tidak kemana-mana bahasanya. Bahasanya cukup satu saja. Dan dia padu membahas tentang malam itu. Nah, baik itu saja untuk pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjut ke soal pretest PPG Guru SD tentang teks fiksi. Ada struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaannya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Baik, untuk agar dapat mendapatkan soal pretest lagi, Bapak Ibu silahkan subscribe channel ini dan dukung dengan klik like serta komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.